Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi lisidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-samil 'alim minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Jamaah hormati Allah Subhanahu wa taala, mari yang pertama dan utama kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tak lupa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah hormat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa malam ini kita sudah berada di malam yang ke-18. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang istiqomah, orang-orang yang ditetapkan iman Islam untuk senantiasa bisa menjalankan perintah Allah, terutama puasa bulan Ramadan, dan kita bisa menjalankan salat sunat tarawih selama sebulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Jemaah hormat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita ketemu bulan Ramadan. Karena apa? Karena amaliyah-amaliyah yang kita laksanakan di bulan Ramadan, di antaranya bisa menghapus dosa-dosa kita. Ada kelompok manusia yang nanti ketika keluar Ramadan ada 3 golongan. Yang pertama, kelompok yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah amaliyah Ramadan yang ia jalankan. Apa itu? Yang pertama tentunya kita berpuasa di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Makanya tidak gampang. Ini amaliyah yang seakan gampang tapi berat. Berat buat orang-orang yang imannya tipis, tapi ringan buat orang-orang yang beriman, karena memang inilah hal-hal yang sangat dinantikan selama 1 tahun dalam 1 kali. Berapa banyak saudara-saudara kita yang hari ini sudah berguguran. Mereka dengan sengaja, bahkan mereka dengan terang-terangan sudah banyak yang berbuka di siang hari. Ini menandakan bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang pilihan yang berkat wasilah kita bisa berpuasa Ramadan, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh yang kedua yang menjadi wasilah gugurnya atau dihapusnya dosa-dosa kita adalah salat malam di bulan Ramadan, yaitu salat sunnah tarawih. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan, syaratnya sama seperti tadi 2. Yang pertama karena iman, yang kedua mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang ketiga, amalan penutup bulan Ramadan yaitu membayar zakat fitrah. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lisaim minal lagwi war rapas wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah untuk apa? Tuhratan lisaim, untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari apa? Minal lagwi war rapas, dari lagau, candaan-candaan di bulan Ramadan, ropas, perbuatan-perbuatan lisan kita yang seringkali banyak kita lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan dengan wasilah kita membayar zakat fitrah. Dan fungsi yang kedua adalah wa tu'matan lil masakin, zakat fitrah fungsi untuk makan orang-orang miskin. Jadi wajar kelompok yang pertama adalah
orang-orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok ini yang nanti ketika berpisah dengan Ramadan, ketika berkumandang takbir, mereka akan menangis. Bisa jadi tangisan yang pertama bersyukur bisa menjalankan perintah Allah sebulan penuh. Tangisan yang kedua takut tidak diterima ibadah Allah Subhanahu wa taala. Tangisan yang ketiga selalu berdoa, mudah-mudahan ini bukan Ramadan yang terakhir dan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Rasulullah bersabda, "Ya Ka'ab, abshir bi khairi yaumi mundu walatka ummuk taballahu alaik." Wahai Ka'ab, bergembiralah engkau di hari terbaik sejak engkau dilahirkan ibumu, karena pada hari ini Allah telah menerima tobatmu. Minal aidin wal faizin. Kembali kepada kesucian seperti bayi yang baru dilahirkan. Karena apa? Dengan wasilah ibadat tadi diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua, di antara mereka ada yang ketika pada hari raya Idul Fitri dalam keadaan telah dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Orang yang sebelumnya tidak pernah ibadah, tetapi ketika datang bulan Ramadan, dia bertobat. Taubatnya taubatan nasuha, tidak mengulangi dosa-dosa yang telah dilakukan. Allah takdirkan dia dimerdekakan dari api neraka. Rasulullah bersabda, "Wallah mutaqa'a minan nari dzalika kullu yaum." Demi Allah, Allah memiliki hamba-hambanya yang dimerdekakan dari api neraka, dan demikian itu terjadi setiap malam. Jadi kelompok kedua, karena dia bertobat kepada Allah, tadinya takdirnya dimasuk neraka, tapi dia dimerdekakan dari api neraka, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang ketiga ini yang bahaya, celaka. Ramadan bulan ampunan, Ramadan bulan rahmah, Ramadan bulan pembebasan dari api neraka, tapi kelompok ini tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ragima ampu amrin adraka Ramadan falam yughfarulah. Alangkah rugi dan celakanya seseorang yang mendapatkan bulan Ramadan akan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka puasa tapi mereka tidak sholat. Mereka puasa, kebanyakan mereka tidak menjaga lisannya dari hal-hal yang menghilangkan nilai pahala puasa. Di antaranya al-kizbu, berbohong, ghibah, wan namimah, dan ucapan-ucapan lain. Ini adalah kelompok yang rugi, kata Rasulullah. Masuk bulan Ramadan, Ramadan meninggalkan kita, tapi tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rubba shaim laisa lahu min siyami illa ju' wal 'atas, wa rubba qaim laisa lahu min qiyami illa 'atab wa syahar. Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, hanya lapar dan dahaga saja. Dan berapa banyak orang yang sholat malam namun tidak bisa mendapatkan apa-apa dari sholat tarawihnya, hanya mendapatkan lelah dan bergadang. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Akhirnya mari kita berdoa, mudah-mudahan kita tetap istiqomah, dikuatkan iman Islam kita. Dalam kondisi seperti ini, insya Allah hanya keimanan yang bisa menjaga kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, zikir, tilawah kita, dan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika keluar Ramadan kita termasuk golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.